Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 234 yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana hadis ini membahas tentang bagaimana cara kita mencegah orang yang mau lewat di hadapan kita, ya kan, seperti itu. Jadi pada saat kita sholat ya, sudah ada pembatas seperti itu. Nah, kemudian ada orang yang mau lewat. Nah, caranya seperti apa? Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfahu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanun. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fa inna ma'ahu al-qarina. Wa an Abi Sa'idil Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ini dulunya adalah sahabat Rasulullah dari kalangan junior ya. Qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla, jika sedang sholat ahadukum, salah satu di antara kalian, ila syai', menghadap sesuatu, yasturuhu minan nas, yang sudah menutupi, yang sudah membatasi minan nas, dari orang-orang. Jadi kita sudah melakukan sholat yang mana di situ sudah ada pembatasnya tuh, sudah kita lakukan pembatasnya di situ. Faroda ahadun, yang mana ada seseorang yang hendak ia jetaza, hendak lewat baina yadai, di depan orang yang sholat tersebut, falyadfahu, maka hendaklah ia mencegahnya. Seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sholatnya ada orang yang mau lewat, sudah cegah langsung seperti ini. Fa in aba, jika seseorang tersebut mengabaikan, nggak mau ya, nggak menggubris lah seperti itu, falyuqatilhu, maka kasarilah ya. Jadi orang tersebut ya sudah kita kasari seperti itu, bukan dibunuh ya. Fa innama huwa syaitonun, karena sesungguhnya seseorang yang ingin lewat tadi, yang mengabaikan teguran kita nih tadi, dia itu adalah syaitan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat yang sama. Wa fi riwayatin, dan menurut riwayat yang lain, fa inna ma'ahul qarina, sesungguhnya bersama orang yang mau lewatin tadi ya, yang mengabaikan teguran kita nih tadi,
ada jin korinnya, terdapat jin korinnya. Itu menurut riwayat yang lain. Jadi ya kalau misalkan ini ada orang yang mau lewat, kita tegur ya seperti ini. Nah kalau misalkan dia masih mengabaikan, kita kasarin. Karena itu sudah setan, sudah itu jin korin sudah bersama seseorang tersebut. Nah, kemudian kita lihat makna keseluruhannya seperti apa sih hadis ini, seperti apa sih maksud daripada hadis ini. Makna keseluruhannya adalah manusia selalu disertai oleh dua jenis teman. Yang satu adalah teman yang jujur dan menganjurkan kepada kejujuran, yaitu dari kalangan malaikat. Ia selalu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada perbuatan yang jahat. Jadi manusia itu ya, pada hakikatnya memang dia mempunyai dua jenis teman. Ada malaikat ya, yang mana dia selalu mencegah, oh ini salah nih, ini kamu nih nggak boleh nih, seperti itu. Kayaknya kamu nih berdosa besar deh, kayak gitu. Kita kalau misalkan kita contohlah mau meninggalkan sholat apa segala macam, pasti ada yang membisiki seperti itu. Teman yang lainnya adalah musuh bebuyutan kita, yaitu dari kalangan setan. Teman ini selalu menganjurkan kepada kejahatan dan perbuatan yang baik. Ya, jadi misal ya kita kayak misalkan saya kayak gitu kan, ya, bikin konten kayak gitu kan, yang sifatnya mendidik apa segala macam. Ada tuh teman yang bikin konten kayak gitu kan, videonya panjang, banyak lagi, tapi yang nonton view-nya sedikit. Mending bikin channel yang tanda kutip seperti itu. Itu pasti ada bisikan-bisikan seperti itu. Nah, maka berhati-hatilah engkau wahai orang Muslim. Janganlah engkau biarkan dirimu dikalahkan oleh teman jahatmu yang menganjurkan dirimu berani lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Karena kamu akan menemui akibat yang buruk, yaitu perlakuan keras darinya, sedangkan azab di akhirat lebih keras dan lebih kekal menunggumu. Jadi kalau misalkan nih kita mau lewat di hadapan orang yang sholat, yang sedang sholat, maka kita tahan dulu, ya kan. Kalau misalkan sudah nggak ada jalan lain, ya kita tunggu aja sampai dia selesai sholat, atau kita duduk lah seperti itu. Nah kalau dia sudah selesai, baru kita lewat seperti itu. Karena kalau misal kita lewat tuh dosanya juga besar ya. Kita sudah bahas di hadis yang pertama daripada bab ini ya, bagaimana besarnya dosa tersebut ya. Bahkan kalau misalkan kita nih tahu tentang besarnya dosa tersebut, lebih baik kita menunggu selama ya 1 tahun kayak gitu, durasinya 1 tahun kayak gitu. Itu lebih baik daripada kita melintas orang yang sedang sholat. Azab di akhirat lebih keras dan lebih kekal menunggumu. Itu yang dimaksud daripada hadis ini. Nah kalau kita analisis lafadznya, yastazu ini berasal daripada masdar al-jawaz ya, al-jawaz, yaitu lewat. Falyadfahu, hendaklah ia menolaknya dengan isyarat yang lembut. Jadi seperti ini. Nah, untuk menghindari kecacatan sholat yang ditimbulkan karena adanya orang yang sholat lewat di hadapan kita ya kan. Jadi kalau ada orang yang mau lewat kayak gitu, nah kita cegah seperti ini karena itu sudah mengganggu sholat seseorang. Fal yuqatilhu, yang dimaksud dengan muqata'ah ialah menolak dengan tolakan yang lebih keras daripada tolakan yang pertama. Bukan makna sesungguhnya dari lafadz qital. Hal tersebut jelas membatalkan sholat. Ya, kalau kita sudah membunuh nih, otomatis ya sudah membatalkan pada sholat. Tapi kita
Nah, seperti ini ya, pukulannya lebih keras lah seperti itu kan. Nah, jadi ya ini waktu itu, waktu saya kecil dulu pernah saya melakukan hal seperti ini kan. Sudah set seperti ini kan sama ustadz saya waktu itu. Saya taruhlah ke bawah tangannya kayak gitu kan. Karena saya waktu itu nggak tahu nih, posisinya, namanya masih anak-anak, masih main-main kan. Langsung dipang seperti ini sama ustadz saya. Selesai, ya agak memar memang itu. Innama huwa syaitonun, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan syaitan. Karena setan jauh dari kebaikan dan tidak mau menerima sunnah. Bahkan ia suka kepada kekacauan dan mengganggu orang yang sedang sholat. Jadi waktu saya tanyakan nih, kenapa saya dipukul seperti ini kan? Ya karena kamu sudah saya kasih tahu begini, itu kan nggak boleh melewati depan saya sholat, kamu masih turunkan lagi tangan lu ya, pam sekalian. Seperti itu kata Ustadz saya waktu itu. Fa inna ma'ahul korin. Korin di sini artinya teman yang selalu menemani manusia, yaitu malaikat dan syaitan. Nah, malaikat selalu menganjurkan dan memerintahkan untuk berbuat baik, dialah teman yang dekat dan teman yang baik, sedangkan setan selalu memerintahkan kepada kejahatan, dialah teman dekat yang jahat. Tetapi ini ya bukan berarti korin yang jin setan yang selalu jahat dengan kita nih, menggoda kita nih, bukan berarti mesti harus diruqyah terus dia dikeluarkan dari tubuh kita. Nggak ada seperti itu ya. Ya kita bagaimana caranya, semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita jangan sampai tergoda seperti itu kan. Sekarang itu ya sebagaimana yang saya sudah bahas di konten-konten saya sebelumnya, itu kan ya ada orang yang mungkin jahat seperti itu kan, tidak berakhlak kayak gitu, nggak ada anunya gitu, terus diruqyah ke ente kayak gitu kan, ke ente kayak gitu. Kemudian wah di situ dikasih bacaan apa segala macam, di situ ada jinnya, ditanyain kayak gitu kan, kamu siapa apa segala macam. Aduh, ngapain kayak gitu ya kan. Ya saya jujur saja sih kalau untuk ya saya cari seperti itu kan, sahabat Rasulullah yang diruqyah seperti apa kayak gitu kan, yang memang betul-betul jahat nih. Itu rasanya belum ada kayak gitu kan. Bahkan seperti Abul As contohnya. Abul As itu ada yang saya sudah bahas, cuman singkat ya. Abul As itu adalah menantu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri beliau itu adalah Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abul As ini bukan orang lain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini, Abul As ini adalah menantu daripada Rasulullah dan juga keponakan daripada Khadijah binti Khuwailid. Ya, karena ibunya Abul As ini adalah saudara kandung daripada Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara Abul As dengan Zainab itu sepupu. Itu. Nah, pada saat beliau menikah itu Rasulullah belum diangkat menjadi nabi dan rasul, dan waktu itu belum ada larangan seorang wanita muslimah itu menikah dengan orang yang kafir. Pada waktu itulah menikahlah antara Zainab dengan Abul As pada waktu itu. Hitungan ya keluarga dekat lah masih itu. Nah, kemudian pada saat Rasulullah mendapat wahyu ini, nah Zainab masuk Islam, Ruqayyah kemudian Ummu Kulsum, sedangkan Abul As tidak ikut. Nah, itu tidak ikut masuk Islam. Dan Abul As ini istilahnya ya, kalau
untungnya dia tidak hidup di Indonesia ya kan. Kalau dia hidup di Indonesia sudah jadi batu nih orang kan. Abul As ini menantu Rasulullah, kemudian juga keponakan daripada istri tercinta Rasulullah SAW. Dia ikut memerangi Rasulullah SAW di perang Badar, sehingga beliau ini ditahan, dijadikan tawanan. Itu pun membangkangnya Abul As itu tidak diruqyah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu paman daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling juga jahat juga, yaitu Abul Uzza bin Abdul Muthalib, atau kalau orang Indonesia masyhur mengatakan itu Abu Lahab. Itu sudah celaka dia sebut Rasulullah waktu itu. Kenapa kau cuman nih kami dikumpulkan seperti ini, kata Abu Lahab waktu itu, cuman untuk mendengar ocehanmu, celaka engkau wahai Rasulullah. Kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Dan istri daripada Abu Lahab ini juga yang menyuruh menceraikan putri-putri Rasulullah ya. Utbah itu anak daripada Abu Lahab ini nikah sama Ruqayyah, kemudian Utaibah itu menikah sama Ummi Kulsum. Jadi Ummu Jamil, istri daripada Abu Lahab, suruh menceraikan itu. Dan posisi sejahat-jahat nih keluarga Rasulullah SAW juga tidak diruqyah. Itu Utbah masuk Islam pada waktu itu di akhir ininya bersama dengan saudaranya pada waktu Fathul Mekah, sedangkan Utaibah tetap meninggal terkena gigitan anjing. Nah, jadi ya perkara itu ya, masalah hidayah tadi itu sudah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa. Jadi ya kita tidak bisa meruqyah atau apapun itu, kita usir setannya nih, jin korinnya dari kita, suruh jauh-jauh gitu supaya orang tersebut beriman baik dan lain sebagainya. Itu tidak ada logika. Jadi Abu Lahab ya, Abu Sofyan, Abu Jahal dan yang lain-lain yang tidak masuk Islam itu Abu Sofyan itu masuk Islam dia di peristiwa Fathul Mekah. Itu ya seperti itu. Nah, untuk masalah hidayah, ini sekali lagi saya sampaikan, masalah hidayah itu misteri daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita saya ceritakan ini kondisi daripada keluarga Amr bin Hisham. Nah, Amr bin Hisham ini dikenal oleh orang Islam, itu disebut oleh orang Islam kala itu Fir'aun di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini adalah salah satu orang pemuka suku Quraisy yang menentang Rasulullah habis-habisan itu. Nah, Amr bin Hisham ini itu teman dekatnya adalah yang memang sejoli itu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib atau Abu Lahab, kemudian Abu Sofyan. Itu sudah CS-nya di situ. Nah, saking bejatnya dia juga yang memerintahkan kepada anaknya Ikrimah ini untuk ya sama ikut dengan saya bapaknya ini Amr bin Hisham itu. Nah, cuma di antara keluarga daripada Amr bin Hisham ini ada yang sudah masuk Islam, masuk dalam as-sabiqunal awalun, yaitu Salamah bin Hisham, kemudian Uyyas bin Abi Robi'ah. Ini dua-duanya adalah saudara daripada Amr bin Hisham. Satu saudara kandung, yang kedua yang Uyyas ibnu Abi Robi'ah ini adalah saudara tiri. Ya, pada waktu itu Rasulullah pada waktu sholat selalu mengangkatkan tangannya meminta keselamatan terhadap Uyyas bin Abi Robi'ah dan Salamah bin Hisham. Ini memang sudah saudara kandung dan saudara tiri ya. Ketika Amr bin Hisham tahu kalau dia masuk Islam, dipasung sudah
sama-sama nih dua-dua pokoknya di satu kurungan yang sama kayak gitu. Tapi pas saat ayah daripada Ikrimah ini terbunuh di waktu perang Badar, dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud, kepalanya dipenggal kayak gitu. Nah, karena kan Abdullah bin Mas'ud ini juga pernah telinganya dipotong oleh Amr bin Hisham. Ini saking kejamnya. Nah, maka Ikrimah ini karena dia sudah dendam, ya kan, dendam kesumat yang awalnya dia cuma menyenangkan hati bapaknya karena dia sudah melihat dengan kepalanya sendiri bagaimana seorang ayahnya itu dibunuh oleh kaum muslimin. Dia dendam dan akhirnya ya memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis-habisan. Tetapi ingat, di kalangan di keluarga Amr bin Hisham itu yang sudah masuk Islam di awal-awal itu Salamah binti Hisham, Salamah bin Hisham itu masuk Islam. Kemudian Uiyas bin Abi Robi'ah itu masuk Islam. Kemudian saudara kandungnya lagi Haris bin Hisham itu Fathul Mekah. Kemudian anak daripada Amr bin Hisham ini juga masuk Islam juga akhirnya di Fathul Mekah. Dan keluarga daripada Amr bin Hisham ini meninggal dalam keadaan semuanya meninggal dalam keadaan syahid. Jadi 3 orang di perang Yarmuk yang syuhada pada saat waktu itu Yarmuk pada waktu itu Haris bin Hisham, kemudian Uiyas bin Abi Robi'ah, dan Ikrimah bin Amr bin Hisham. Nah, Amr bin Hisham ini yang dikenal oleh kalangan Islam di Indonesia namanya adalah Abu Jahal. Ya, sejahat-jahat Abu Jahal itu ada keluarganya yang masuk Islam yang menolong daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu misteri daripada hidayah. Itu yang namanya menantu daripada Rasulullah sendiri, Abul As, Utbah, kemudian Utaibah, itu juga menantu daripada Rasulullah, memerangi Rasulullah juga pada waktu itu. Itu orang dekat. Paman Rasulullah sendiri, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, itu juga orang dekat, itu memusuhi daripada Rasulullah. Bahkan Abu Thalib ini kurang apa lagi, sudah yang dekat daripada Rasulullah SAW, yang selalu membela Rasulullah SAW, tidak mau masuk Islam, matinya dalam keadaan kafir. Nah, itu misteri daripada hidayah. Jadi ya itu tadi, kalau yang namanya hidayah itu sudah tidak bisa diotak-atik lagi, sudah seperti itu. Habis-habisan kita sudah kasih tahu, kita kasih nasihat apa segala macam, ya sudahlah. Itu sudah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya. Jadi kalau misal kayak contoh lah, ada orang yang ngatain misal Dinar Kendi, ya kan, orangnya sudah sesat kayak gitu, bapaknya ustadz, ya mohon maaf, beliau siapa gitu kan, bapaknya itu siapa kayak gitu kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun di awal-awal ketika Abul As, kemudian Utbah dan Utaibah itu awal-awal itu tidak masuk Islam, itu memerangi daripada Rasulullah. Cuman kalau Abul As ini sudah kemudian masuk Islam, kemudian Utbah juga masuk Islam beserta saudaranya, Utaibah tidak sempat. Waktu itu pas dia melarikan diri ke tempat lain, dia mati diterkam anjing. Itu doa daripada Rasulullah SAW. Nah, kalau yang Haris bin Hisham ini saudara kandung daripada Abu Jahal ini, sama Ikrimah anaknya Abu Jahal ini masuk Islamnya juga pada peristiwa Fathul Mekah. Dan Ikrimah ini dia meminta satu hal kepada Rasulullah pada waktu itu.
pada waktu dia masuk Islam. Ya Rasulullah, doakan ampunilah kesalahanku, kayak gitu kan. Ya doakanlah supaya Allah mau mengampuni dosa-dosaku. Karena Ikrimah ini, kalau kita bandingkan dosanya itu ya jujur aja, memang waktu itu untuk menyenangkan hati bapaknya, orang Islam yang pengikut-pengikut Nabi Muhammad memang dibantainya habis, gitu, di dibunuhnya, itu bahkan ya ketika dia tahu bapaknya meninggal, Abu Jahal ini meninggal, tambah dendam lagi. Awalnya dia cuman menyenangkan hati bapaknya, yang kedua dia mau balas dendam, itu sampai akhirnya di peristiwa Fathul Mekah, beliau akhirnya masuk Islam bersama istrinya, itu akhirnya syahid itu. Dan Rasulullah berjanji pada saat itu tidak akan mengaitkan masalah bapaknya. Jadi kita itu dilarang memaki-maki bapaknya Ikrimah, itu ya. Ya, bapaknya Ikrimah itu jujur saja sudah digelari oleh orang Muslim saat itu ya sebagai Fir'aun di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau teman-teman baca Sirah Nabawiyah ya, siapa itu Amr bin Hisham, siapa itu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, itu jujur miris sih memang, itu jujur ya kan. Itulah hidayah ya, hidayah kita tidak ada pernah yang tahu. Jadi ada ustadz mungkin yang berceramah alim luar biasa kayak gitu, tapi anaknya mungkin ya masih labil ya kan, tersesat ya gitu ya. Itu sudah kawasan hidayah, sudah kita nggak bisa otak-atik lagi. Kemudian kita lanjut fikih hadisnya. Yang pertama, satu, disyariatkan membuat penghalang bila hendak mengerjakan sholat dengan penghalang apapun, baik berupa tembok atau yang lainnya, dengan melarang orang lewat di antara orang yang sedang sholat dan penghalangnya. Jadi ya kita kalau misalnya kita tembok gitu ya kita sholat di paling depan, gitu kan. Biasanya ada tembok tuh di depan, orang tidak mungkin lagi lewat di situ. Kemudian muqatalah di sini yakni adalah menolak dengan keras orang yang hendak melewati orang yang sedang sholat. Apabila orang tersebut tidak mempan dengan cara isyarat, hal ini dilakukan apabila ia memakai penghalang dengan sholatnya. Jadi sudah ada pembatas nih, sudah ada pembatas, kemudian orang tersebut tetap bersikeras, maka kita menggunakan cara yang lebih keras. Tetapi jika ia tidak memakai penghalang, maka tidak ada hak baginya untuk menolak orang yang sedang lewat di hadapannya. Jadi memang harus kita pakai penghalang ya, supaya pahala kita tidak berkurang sebagaimana yang kita sebutkan di hadis sebelumnya, nomor 231, 32 dan 33. Kemudian orang yang mengerti boleh mengartikan lafaz setan untuk manusia yang bermaksud merusak sholat orang yang sedang mengerjakannya dan bermaksud memfitnah agamanya. Nah, jadi ya kalau misal ya kayak misal contoh Abu Jahal ini tadi kan, itu disematkan sebagai Fir'aun, katakan seperti itu tidak ada masalah ya, memang sudah jahatnya kayak gitu kan. Atau ada orang misalkan ya kayak saya ya kan, sudah tahu nih sudah nggak boleh lewat, masih aja lewat ya gitu kan, ya otomatis ya mau diapain lagi seperti itu kan. Dan itu dosanya luar biasa besar. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan video kita dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.
Kemudian juga apabila ada kesalahan kata-kata saya ya, baik itu yang disengaja ataupun tidak, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Nah, apabila ada kritikan, saran, masukan, dan lain sebagainya, serta pertanyaan, bisa teman-teman atur di kolom komentar gitu. Kalau misalkan channel ini memang memberikan manfaat buat teman-teman, silahkan teman-teman berlangganan, tekan tombol subscribe, kemudian like, disebarkan ke teman-teman antum semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.